mereka juga menyiram Oksana dengan bensin, lalu sengaja menyalakan api dan membakar tubuh Oksana. Hai guys, aku Alfi, dan ini adalah video pertama aku. Makasih banget ya buat kamu yang sudah klik video ini. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya. Jadi kita langsung aja ke videonya. Jadi guys, video pertama ini kita akan bahas salah satu kasus yang menjadi pusat perhatian pada tahun 2012, di mana ada seorang gadis berusia 18 tahun berkebangsaan Ukraina menjadi salah satu korban dari kekerasan dan juga bisa dikatakan. Dan gadis ini bernama Oksana Maka. Dan Oksana Maka sendiri ini guys ternyata adalah seorang gadis yang pada masa kecilnya menghabiskan waktu ataupun tinggal di salah satu panti asuhan di kota Mykolaiv, Ukraina. Dimana dia ditinggalin sama orang tuanya nih gara-gara mereka terlibat kasus kriminal yang mengakibatkan ayah tirinya dan juga ibunya harus dipenjara dan meninggalkan Oksana di panti asuhan tersebut, sehingga dia harus tinggal di sana dan menghabiskan masa-masa kecilnya hingga pada umur dewasa, yaitu umur 18 tahun, dia memutuskan buat keluar dari panti asuhan dan tinggal sendiri. Dan pada usia 18 tahun itulah guys, dia ketemu sama seorang pelaku dari 3 orang tersangka itu yang bernama Maxim. Namun tidak ada sumber yang jelas dan pasti kapan dan di mana mereka pertama kali bertemu. Tapi yang jelas mereka memutuskan kembali bertemu pada tanggal 8 Maret 2012 di salah satu pub bernama Rybka di kota Mykolaiv. Dan di sana ternyata si Maxim ini tidak datang sendiri. Dia mengajak 2 orang temannya yang bernama Yevhen dan juga Artem. Di sini dia memperkenalkan seperti biasa ketika ketemu sama teman baru, Oksana berkenalan dengan Yevhen dan juga Artem. Dan di sini dia tidak merasa curiga dan juga merasa takut karena dia merasa bahwa dia itu sudah kenal sama Maxim dan dia merasa aman walaupun dia harus bergaul dengan kedua teman dari si Maxim ini. Dan disitulah mereka mulai berbincang-bincang, mulai menghabiskan waktu bersama sampai keempat orang ini mabuk berat. Dan disinilah nih kesempatan itu muncul ketika orang pelaku itu mulai membujuk-bujuk si Oksana untuk ikut ke salah satu ataupun pergi ke apartemen milik dari salah satu tersangka, yaitu milik Maxim. Dan Oksana pada saat itu ya memang udah gak sadarkan diri, dia memutuskan ya udahlah ikut aja karena gak apa-apa juga gitu, karena dia kenal sama Maxim dan kedua orang temannya juga kelihatannya baik. Dan pada saat itu ia tanpa berpikir lama dia mengiyakan dan ya udah mereka langsung pergi ke apartemen milik Maxim. Namun disinilah mimpi buruk itu terjadi. Hal yang tidak terduga oleh Oksana sebelumnya terjadi menimpa dirinya. Dimana ketiga orang itu seperti sudah merencanakan. Ada yang mengatakan bahwa mereka sudah merencanakan, ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu berada dalam pengaruh alkohol. Tapi yang jelas di sana terjadi hal yang tragis, yaitu Oksana ketiga orang pelaku secara bergiliran. Dan disinilah Oksana merasa bahwa dia diperlakukan tidak baik dan diperlakukan tidak manusiawi oleh ketiga orang pelaku tersebut, dan dia mengancam ataupun melawan dengan ingin melaporkan ketiga orang pelaku tersebut ke polisi. Namun, salah satu dari 3 pelaku yaitu bernama Yevhen merasa terancam dan tidak terima saat diancam oleh Oksana. Dan di situ tanpa berpikir panjang dia langsung Oksana dengan seutas tali. Dan di situ saat dia Oksana langsung tidak sadarkan diri. Bahkan ada informasi yang menyebutkan bahwa ketiga orang pelaku mengira bahwa Oksana ini setelah dalam kondisi meninggal dunia. Dan satu hal lagi yang kalau kita dengar ini sangat miris sekali, yaitu sudah tahu bahwa Oksana itu udah gak sadarin diri, bahkan mereka mengira bahwa dia itu sudah meninggal. Yevhen dengan tidak berkeprimanusiaannya langsung Oksana lagi. Dan mereka pun setelah merasa puas dengan apa yang mereka lakukan, untuk menghilangkan jejak, mereka langsung mengambil selimut dan membalut badan Oksana yang pada saat itu tidak menggunakan busana apapun, dililit dengan selimut, lalu membawa dia ke salah satu bangunan ataupun konstruksi yang terbengkalai, yang di sana terdapat selokan ataupun kayak lubang. Beberapa informasi mengatakan bahwa itu sebuah sumur, dan meletakkan Oksana
di sana. Tanpa berpikir lama lagi, mereka juga menyiram Oksana dengan bensin, lalu sengaja menyalakan api dan membakar tubuh Oksana yang sudah tidak sadarkan diri pada saat itu. Mereka pun lalu pergi meninggalkan Oksana dalam kondisi begitu saja. Dengan kesadaran yang masih tersisa, Oksana mencoba untuk berteriak pada malam itu, meminta tolong kepada siapapun yang ada di situ. Dia menghabiskan tenaganya yang masih tersisa untuk meminta tolong. Tapi yang naasnya adalah tidak ada seorang pun di tempat itu yang mendengar jeritan ataupun teriakan minta tolong dari Oksana. Karena memang kondisinya sudah malam, tidak ada siapapun di sana. Disitulah Oksana menderita seorang diri, terbakar hidup-hidup dalam kondisi yang lemah selama 10 jam. Gak kebayang sih gimana sakitnya. Dan barulah pada esok pagi ada seorang pejalan kaki yang tidak sengaja menemukan tubuh Oksana yang pada saat itu ditemukan dalam kondisi yang tragis banget guys. Yaitu hampir 55% dari badan Oksana ini dalam keadaan terbakar parah. Tidak lama setelah itu, dia langsung dibawa ke salah satu rumah sakit terdekat di kota Mykolaiv. Di rumah sakit tersebut, Oksana lalu mendapatkan perawatan medis. Namun, rumah sakit tersebut merasa bahwa mereka tidak sanggup untuk melakukan prosedur medis karena begitu banyaknya atau begitu parahnya luka bakar yang dialami oleh Oksana, dan juga ketika terbakar hidup-hidup itu dia terlalu banyak menghirup asap sehingga merusak paru-parunya. Jadi karena alasan tersebut maka dipindahkan dia ke salah satu rumah sakit khusus yang ada di kota Donetsk, dan di sana dia mendapatkan tindakan medis yang sangat berat, di mana saat proses operasi dia harus merelakan setengah dari tangan kanannya dan juga kaki kiri dan kanannya untuk diamputasi. Karena mau tidak mau untuk menyelamatkan nyawanya, ya anggota tubuh itu harus dioperasi karena itu perlu dilakukan untuk menghentikan penyebaran gangren. Jadi gangren ini adalah salah satu kondisi di mana akibat luka bakar tersebut ada bakteri yang mengakibatkan kematian jaringan yang menghambat sirkulasi darah, dan mau tidak mau karena itu sudah merusak bagian lengan dan juga kakinya agar tidak menyebar ke bagian atau anggota tubuh yang lain, makanya anggota tubuh tersebut harus diamputasi. Dan selama itu juga dia harus mengalami berbagai macam pengobatan dan juga perawatan. Dan selama Oksana masih dirawat di rumah sakit, barulah 3 hari setelah kejadian, ketiga orang pelaku tersebut barulah diamankan oleh polisi, yaitu tepatnya pada tanggal 11 Maret 2012. Namun, hal yang bikin garuk-garuk kepalanya adalah 2 orang pelaku tersebut dibebaskan dengan alasan apa? Dengan alasan kurangnya bukti, dan mereka mendapatkan jaminan dari kedua orang tua mereka yang merupakan mantan pejabat pemerintahan. Di mana Maxim ini adalah anak dari mantan ketua wilayah distrik, dan di mana Artem adalah anak dari mantan jaksa wilayah. Jadi guys, karena informasi ini mengakibatkan masyarakat merasa tidak puas ataupun merasa kecewa dengan proses penegakan hukum terhadap Oksana, dan mengakibatkan mereka turun ke jalan untuk melakukan protes-protes agar kedua orang pelaku yang dibebaskan tersebut kembali ditahan dan ketiga orang pelaku dijerat hukuman. Begitu besarnya kejadian Oksana ini begitu menyedot perhatian masyarakat, dan bahkan nih guys, presiden pada waktu itu yaitu Viktor Yanukovych sampai-sampai memerintahkan salah seorang dari jaksa penuntut umum untuk mengawal secara khusus kasus ini sampai selesai. Barulah di situ pada tanggal 13 Maret 2012 kedua orang pelaku tersebut yaitu Maxim dan juga Artem kembali ditahan dan ditetapkan sebagai pelaku kekerasan ataupun percobaan terhadap Oksana. Setelah kedua orang tadi ditetapkan kembali menjadi tersangka, barulah proses pengadilan itu mulai kembali berjalan nih guys. Dan tepat pada tanggal 29 Maret 2012, mereka ditetapkan akan dihukum seumur hidup. Namun ketika ketiga orang pelaku ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan hukuman seumur hidup, kabar duka datang dari Oksana Makar. Tepat pada tanggal 29 Maret 2012 itu jugalah Oksana Makar dinyatakan meninggal dunia. Alasannya adalah berhentinya detak jantung karena
terjadinya kerusakan yang parah terhadap paru-paru dari Oksana Makar. Dan tepat sehari setelah dinyatakan bahwa Oksana Makar meninggal, pada tanggal 30 Maret 2012, ia pun dimakamkan dengan mengikuti tradisi di tempatnya atau di daerah di asal. Yaitu ketika seorang wanita meninggal dalam kondisi belum menikah, maka dia harus dimakamkan dengan menggunakan gaun pengantin. Walaupun Oksana Makar telah dinyatakan meninggal dan sudah dikuburkan, proses hukum masih terus saja berjalan untuk menyimpulkan hukuman yang tepat untuk ketiga orang pelaku. Dan persidangan pun dilakukan kembali nih guys pada tanggal 24 Mei 2012. Di mana di sini dilakukan kayak semacam mendengarkan pernyataan dari ketiga pelaku. Dan di sini Maxim menyatakan bahwa ketika terjadinya hubungan seksual di apartemen tersebut, dia mengatakan bahwa itu dilakukan atas kemauan dari Oksana Makar juga, ada paksaan. Namun di situ Maxim juga menambahkan bahwa yang mencekik dan memperkali Oksana Makar adalah Yehven. Jadi dia menyudutkan Yehven bahwa Yehven adalah pelaku yang mengakibatkan Oksana itu meninggal. Kalian masih ingat kan waktu tadi pas kejadian di apartemen itu Yehven Oksana sampai tidak sadarkan diri. Nah, di situ para pelaku ini mengiranya bahwa ketika Yehven Oksana itu kondisi Oksana sudah meninggal dunia, dan di sana juga si Yehven ini kembali memperkosa Oksana. Dan akhirnya guys, setelah melalui persidangan yang begitu alot dan lama, tepat pada tanggal 30 Oktober 2012, ketiga pelaku telah ditetapkan atau dijatuhi hukuman, di mana Yehven mendapatkan hukuman seumur hidup, sedangkan Maxim mendapatkan 14 tahun penjara, dan Artem mendapatkan hukuman penjara selama 12 tahun. So guys, itulah cerita memilukan dari Oksana Makar. Jadi menurut kalian gimana nih guys? Apakah hukuman bagi 3 orang pelaku itu terlalu ringan? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan semoga kejadian-kejadian seperti Oksana Makar tidak terjadi lagi. Jadi itulah cerita untuk kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Bagi kamu yang punya ide ataupun cerita yang ingin dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar dan nanti Alwi bakalan bikinin videonya. Itulah video untuk kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like di bawah dan kamu juga bisa share video ini ke teman-teman kamu biar banyak orang yang tahu tentang kasus ini. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. See you!